Apa aja Pak, kalau boleh tahu Pak? Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam. Dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Kalau dibilang ada motif politik, sangat sulit dilepaskan. Ini adalah satu kode, jangan-jangan kode ke satu partai politik tertentu agar memenuhi request dari orang tertentu gitu loh. Yang we never know, kita nggak tahu itu siapa. Komisi Pemberantasan Korupsi periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Senin 10 Juni 2024. Ya, kasus Harun Masiku tiba-tiba hidup kembali setelah 4 tahun mati suri. Bahkan saat ini para terpidana lainnya saja sudah bebas sebagai tahanan. Menurut Hasto, ada kejanggalan perihal pemanggilannya oleh KPK. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Penyitaan barang pribadi Hasto pun dipertanyakan prosedurnya. Pasalnya Kusnadi saat itu di KPK bukan sebagai saksi, melainkan hanya menemani Hasto sebagai stafnya. Saat itu Kusnadi sedang menunggu Hasto di halaman KPK. Kemudian penyidik berbaju putih dengan masker dan topi menghampiri. Penyidik itu bilang bahwa Kusnadi dipanggil Hasto dan meminta HP-nya. Kusnadi pun bergegas naik ke lantai 2 dengan tangga. Setibanya di lantai 2, Kusnadi dipersilahkan duduk dan menunggu sebentar. Setelah itu ada penyidik yang datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Rosa. Ia meminta seluruh HP milik Hasto dan memaksa menggeledah tasnya. Kusnadi sempat menolak, namun akhirnya semua barang di tas dikeluarkan dan sebagian disita. Kusnadi pun menunggu di luar, tak lama kemudian ia berpapasan dengan Hasto dan menjelaskan semuanya. Alhasil Hasto dan Rosa terlibat cekcok terkait penyitaan barang. Sejumlah barang milik Hasto dan Kusnadi akhirnya disita, mulai dari HP hingga buku catatan pribadi. Pemanggilan yang dilakukan oleh KPK itu manipulatif. Tidak berdasarkan surat. Apakah ada surat sebelumnya kepada Kusnadi untuk dipanggil, digeledah, kemudian dipanggil, diperiksa, digeledah, disita? Apakah ada? Nggak ada. Teman-teman bisa menilai sendiri. Barang-barang yang disita itu kan barang-barang yang ada di tahun 2024 kan, di bulan Juni, di tanggal 10, kan gitu ya. Kejadiannya itu di tanggal berapa sih? Di tahun berapa sih? 2020, kan gitu kan. Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadana justru sepakat dengan tindakan KPK. Menurutnya langkah KPK sudah benar dan tidak ada pelanggaran etik dalam proses pemeriksaan Hasto. Penyitaan itu dilakukan dalam fase penyidikan. Kalau penyitaan itu dilakukan dalam fase penyelidikan, baru itu menjadi problem hukum. Namun saat ini Pak Hasto atau staf-stafnya diperiksa di tingkat penyidikan. Karena saat ini masih ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan, yaitu surat perintah penyidikan terhadap Harun Masiku. Jadi tidak ada salahnya penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Rabu 19 Juni KPK pun memanggil Kusnadi. Ia diperiksa selama 7 jam.
Namun selama pemeriksaan, pertanyaan yang diajukan ke Kusnadi malah lebih fokus kepada sosok Hasto, bukan Harun Masiku. Mulai dari seberapa sering mendampingi Hasto, sampai apa saja bisnis yang dimiliki Hasto. Kuasa hukum Hasto, Patra MZ, menilai KPK terkesan mencari-cari kesalahan. Ia juga menduga Hasto dibidik karena komentar-komentar pedasnya terhadap Jokowi. Nah, di politik ini kita diajarkan oleh Bu Mega untuk tidak boleh dendam. Biarlah si Supala ini nanti terkena karmanya, saudara-saudara sekalian. Bisa diterima akal sehat, ini syarat persinggungannya dengan kepentingan politik. Kenapa? Karena Pak Hasto ini salah satu orang yang sekarang merepresentasikan ya, tokoh yang menolak tunduk pada kekuasaan. Waktu pemilu kan seluruhnya kan banyak yang komen keras ya kan. Setelah pemilu kan landai semua sekarang. Tapi Pak Hasto masih sering wawancara di 2 stasiun televisi jadi masalah. Ya, lalu dia keras. Buka pidato wayang, berapa hari dikerjain dalam tanda kutip begini. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko tegaskan pemanggilan Hasto oleh KPK bukan karena vokal dalam mengkritik istana. Muldoko menilai Hasto diperiksa karena ada pertimbangan hukum dari penyidik. Ex-penyidik KPK Praswad Nugraha menilai pemanggilan Hasto oleh KPK hanya gimik belaka. Menurutnya jika KPK serius, seharusnya menangkap Harun Masiku bukanlah hal yang sulit bagi KPK. Harun Masiku hanya seorang caleg biasa. Namun ada dugaan Harun Masiku dilindungi dan disembunyikan. Upaya penangkapan selalu gagal lantaran tidak didukung penuh oleh Ketua KPK saat itu, yaitu Firly Bahuri. Bahkan belakangan tim pengejaran pun dinonaktifkan. Tapi jangan sampai kasus Harun Masiku ini jadi kasus politik, jadi political bergain dari para pihak yang di luar sana gitu ya, yang berpura-pura seolah ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya, namun sebenarnya ada tujuan antara gitu. Jadi seperti kalau main biliar itu dipukul dulu ke arah sini untuk mantul ke arah sebaliknya gitu. Saya pikir patut dicurigai ya tindakan-tindakan KPK sekarang dengan mengangkat kasus Harun Masiku, mengglorifikasi dan menimbulkan polemik di masyarakat. Ini adalah satu kode, jangan-jangan kode ke satu partai politik tertentu agar memenuhi request dari orang tertentu gitu. Yang we never know, kita nggak tahu itu siapa. KPK sebut tak ada motif politik dalam pemanggilan hingga penyitaan barang milik Hasto. Menurut KPK, proses terkait Hasto dalam kasus Harun Masiku murni penegakan hukum karena ada titik terang. KPK juga mengatakan tak ada kesalahan administrasi dalam penyitaan barang Hasto. Semua pemeriksaan saksi dikembalikan kepada kebutuhan penyidik dalam rangka penguatan unsur perkara yang sedang ditangani. Kisru soal Hasto ini membuktikan pentingnya Harun Masiku untuk segera ditangkap. Dengan ditangkapnya Harun Masiku bisa saja menguak siapa saja yang terlibat dengannya atau bahkan yang membantu menyembunyikannya, sehingga spekulasi liar yang beredar di publik dapat berakhir.